Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas penguatan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Patrick Fenton, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 4 Agustus 2025. Pertemuan tersebut berlangsung hangat diawali dengan sapaan salam hormat. Keduanya berbincang tentang penguatan kerjasama Indonesia-Amerika di bidang pertahanan. Pada kesempatan itu, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan medali tersebut merupakan penghargaan atas dedikasi Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membangun kemitraan tak ternilai dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Jenderal Fenton mengalungkan medali kehormatan itu langsung kepada Presiden Prabowo disertai pemberian cenderamata. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada lebih dari 1.000 orang dan 1 abolisi kepada ekonomi Tom Lembong. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari arah rekonsiliasi nasional yang diperlukan menjelang 80 tahun Indonesia Merdeka. Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa langkah ini berdasarkan hak konstitusional Presiden. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.178 orang, serta 1 abolisi kepada Tom Lembong. Kategori penerima amnesti meliputi pengguna narkotika, orang dengan gangguan jiwa, penderita kondisi paliatif, penyandang disabilitas mental, lansia di atas 70 tahun, dan 6 orang pelaku makar non-senjata di Papua. 2 nama yang disorot adalah Hasto Kristianto dan Julius Paunganan. Keduanya terjerat kategori kasus ITE. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas untuk segera diteruskan kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya sebagai eksekutor kebijakan. Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan langkah konstitusional Presiden yang dilandasi semangat rekonsiliasi nasional dan tidak menghilangkan komitmen terhadap penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Yang namanya grasi, kemudian amnesti, abolisi dan rehabilitasi, itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Dan contoh pemberian amnesti itu hampir semua presiden pernah melakukan, ya, hampir. Bahkan mungkin semua presiden pernah melakukan untuk kasus-kasus yang terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan langsung dari lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kesiapan jelang konsekuensi hukum atas keputusan Presiden yang dinilai sudah sesuai dengan konstitusi. Setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan abolisi untuk ekonom Tom Lembong, berbagai reaksi datang dari beragam pihak. Salah satunya dari lembaga peradilan yang dalam hal ini diwakili juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra. Menurut PN Jakarta Pusat, keputusan Presiden Prabowo Subianto merupakan hak konstitusional yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.
Keputusan ini juga telah melalui proses dan pertimbangan DPR sebagai representasi rakyat. Lembaga peradilan pada dasarnya akan mengikuti dan melaksanakan setiap konsekuensi hukum yang timbul atas dasar keputusan Presiden. Sebab sistem hukum di Indonesia menjalankan prinsip checks and balance yang menjamin fungsi masing-masing lembaga negara. Dengan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait keputusan Presiden Bapak Prabowo Subianto mengenai pemberian abolisi dan amnesti. Kami menghormati bahwa hal ini merupakan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi prosedural, keputusan ini telah melalui mekanisme yang diamanatkan konstitusi, yaitu dengan melibatkan pertimbangan DPR sebagai representasi rakyat. Selanjutnya, sebagai lembaga peradilan, kami tentu akan melaksanakan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kami percaya pada sistem check and balances dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing dalam koridor konstitusi. Semua pihak diharapkan dapat menghormati keputusan ini sebagai bagian dari upaya membangun keadilan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. PN Jakarta Pusat menegaskan bahwa keputusan Presiden tersebut harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme konstitusional yang sah. Lembaga peradilan menyatakan komitmen untuk menjaga integritas hukum sekaligus mendorong keterbukaan dan juga kedamaian dalam sistem peradilan Indonesia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Simpo TV. Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Istana menegaskan tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan tersebut. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Istana Kepresidenan menegaskan tidak ada intervensi partai politik dalam pemberian amnesti maupun abolisi tersebut terhadap proses hukum yang telah berjalan. Namun hingga saat ini keputusan Presiden secara resmi belum diterbitkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan Kepres tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan pemerintah masih menunggu informasi lengkap sebelum keputusan dikeluarkan. Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai kan. Kepres itu secepatnya apa nunggu? Ya secepatnya. Pernya udah dibebasin, Pak. Pernya udah bebas ya, Pak? Pernya udah bebas, Pak. Dua-duanya udah bebas. Hari ini udah bebas. Indonesia itu senang bersatu. Masyarakat Indonesia itu senang persatuan. Jadi kalau kebijakan pemerintah tentang persatuan sudah pasti masyarakat Indonesia senang. Karena persatuan harus menjadi kunci untuk mengalahkan ego semua pihak. Lebih lanjut, Juri menambahkan pemberian amnesti dan abolisi ini tidak perlu dicurigai sebagai sumber perpecahan. Sebaliknya, kebijakan ini dipandang sebagai langkah menuju persatuan nasional yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dari Jakarta, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Salah satu isu yang dibahas adalah temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan juga medium di pasaran. Dalam rapat terbatas di Istana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 diantaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras atau broken yang jauh melampaui batas regulasi. Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Mentan juga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu proses hukum harus berjalan. Ini khusus untuk beras premium, medium yang tidak sesuai standar. Kami ulangi, ini adalah standar pemerintah. Contoh,
medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, kasih. Apa? Arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi. Makasih ya. Nanti kita bahas, akan rakortas kembali, kemudian kita tentukan. Tunggu, nggak lama lagi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional Tambahan. Libur ini dimaksudkan untuk mendukung perayaan HUT ke-80 RI yang mendorong kreativitas dan juga semangat masyarakat. Pemerintah Indonesia resmi menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Joeri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025. Penetapan dilakukan karena 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan RI, bertepatan dengan hari Minggu. Joeri menjelaskan bahwa penetapan libur tambahan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa merayakan Hari Kemerdekaan secara meriah. Rekan-rekan media, ada satu hadiah lagi. Ini banyak hadiah di bulan kemerdekaan. Pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara peringatan detik proklamasi, pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakan peringatan HUT RI. Diharapkan perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Jadi kami juga menghimbau di masyarakat dilakukan atau dihidupkan kembali perlombaan-perlombaan yang mendorong kreativitas. Dengan libur di hari Senin, diharapkan masyarakat punya lebih banyak waktu menggelar berbagai perlombaan dan kegiatan peringatan. Selain itu, perlombaan tersebut tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menumbuhkan kreativitas dan kebersamaan. Semua ini sejalan dengan semangat tema peringatan HUT RI ke-80, yaitu untuk membangun Indonesia maju. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah akan menggelar upacara HUT ke-80 RI di Monas pada 17 Agustus 2025 dan menyebar 8.000 undangan. Mayoritas untuk masyarakat, di mana pendaftaran dibuka mulai 4 Agustus 2025 melalui aplikasi Pandang Istana. Pemerintah akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Acara akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional Jakarta dan terbuka bagi masyarakat untuk turut serta secara langsung. Wakil Menteri Sekretaris Negara Joeri Ardiantoro menyampaikan bahwa sebanyak 8.000 undangan disebar dengan porsi lebih besar diberikan kepada masyarakat dibandingkan pejabat negara. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi publik. Namun karena jumlahnya terbatas, masyarakat diminta segera mendaftar melalui aplikasi Pandang Istana yang dibuka mulai Senin 4 Agustus 2025. Undangan yang akan kami sebar
sebagian besar kami alokasikan menurut arahan Bapak Presiden untuk masyarakat umum. Jadi dari 8.000 undangan atau 8.000 peserta upacara, 80%-nya adalah masyarakat umum. Kita akan mengurangi jumlah pejabat-pejabat dan menambah alokasi untuk masyarakat umum. 80% dialokasikan untuk masyarakat umum. Disinilah menunjukkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI benar-benar bersifat inklusif. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada masyarakat yang ingin menghadiri acara detik-detik proklamasi di Istana dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Pandang Istana yang akan dibuka pada tanggal 4 Agustus 2025. Rangkaian kemeriahan dan kegembiraan upacara akan ditampilkan juga pagelaran kesenian yang menampilkan berbagai kesenian dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika di halaman Istana Merdeka. Sementara di halaman tengah Istana Kepresidenan akan diselenggarakan pesta rakyat setelah upacara di pagi hari. Jadi setelah upacara di pagi hari akan dilaksanakan pesta rakyat di mana Bapak Presiden menyiapkan berbagai aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan juga melibatkan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar istana, sekitar Monas dan sekitarnya. Pesta rakyat ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan dalam perayaan HUT RI di Istana Presiden. Jadi kepada masyarakat umum kami ingin menghimbau jika berminat menjadi peserta upacara detik-detik proklamasi ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025. Bagi warga yang tidak mendapat undangan, pemerintah menyiapkan alternatif berupa pesta rakyat di halaman Istana Kepresidenan serta karnaval yang berlangsung hingga malam hari. Juri memastikan seluruh rangkaian acara tetap meriah dan dapat dinikmati secara inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan diskon belanja dan tarif angkutan umum untuk merayakan HUT ke-80 RI. Selain itu, pemerintah juga akan mengadakan lomba lari sepekan setelah 17 Agustus. Presiden Prabowo Subianto memberikan berbagai hadiah kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Hadiah tersebut mencakup diskon belanja hingga tarif khusus angkutan umum. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hal ini di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat 1 Agustus 2025. Ia menambahkan tarif angkutan umum di Jakarta akan dikenakan hanya Rp80 selama peringatan tersebut. Dalam memeriahkan bulan kemerdekaan juga akan ada program diskon belanja nasional hingga 80% yang diinisiasi oleh pelaku usaha retail modern dan pusat pembelanjaan. Jadi akan ada diskon nasional hingga 80% yang diinisiasi oleh pelaku usaha retail modern dan pusat pembelanjaan. Dan ini juga bentuk perhatian Bapak Presiden kepada masyarakat di hari kemerdekaan, ada beberapa hadiah kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 2025, semua angkutan massal publik di Jakarta, baik Jaklingko, Transjakarta, LRT, MRT, dan KRL akan diberlakukan tarif hanya Rp80. Jadi mau menggunakan angkutan publik di Jakarta apa saja tarifnya hanya Rp80. Kemudian perayaan kemerdekaan tidak hanya berhenti di tanggal 17 Agustus. Teman-teman, panitia akan menyelenggarakan Merdeka Run 8.0K, jadi 8.0K pada 24 Agustus di Jakarta.
angka 8.0 dipilih sesuai dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan liburan tambahan pada 18 Agustus, serta mengadakan lomba lari yang digelar sepekan setelah 17 Agustus sebagai bagian dari perayaan HUT RI ke-80. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden akan luncurkan 25.000 rumah subsidi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani melaporkan kepada Presiden Prabowo tentang kebijakan baru yang memungkinkan Indonesia memiliki lahan hak milik di Mekah mulai Januari 2026. Dan proyek ini akan dipimpin Danantara dengan 8 plot tanah yang sudah ditawarkan dan juga pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025 bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas isu strategis. Salah satu pembahasan utama adalah inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Mekah, Arab Saudi, sebuah kebijakan bersejarah yang pertama kali diberlakukan di negara tersebut. Rosan menyampaikan bahwa kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik di Mekah dan aturan tersebut akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Ada 8 plot tanah yang sudah ditawarkan dengan jarak berbeda dari Masjidil Haram dan pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia menyiapkan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Rosan juga menegaskan tidak ada persyaratan khusus atau barter kebijakan dalam kesepakatan ini. Sebenarnya lebih updating aja ke Bapak Presiden mengenai hal yang beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan mengikuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince, Indonesia undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini dirubah. Jadi undang-undang ini dirubah. Saya dikontak langsung kemarin oleh pemerintah Arab Saudi, dan undang-undang ini tetap kita harus melalui proses-prosesnya. Kita juga diminta untuk melakukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, nanti desainnya, yang harus kita masukkan di dalam bulan Oktober ini. Jadi tentunya dalam hal ini kami juga mengajak semua instansi terkait untuk terlibat. Ini adalah proyek yang sangat mulia yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, dan insya Allah proses ini akan bisa berjalan dengan baik, dan ini ya harapannya mohon doa restunya juga, karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa, dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji umroh kita ke depannya.
Lebih lanjut, Rosan menyebutkan bahwa proyek ini akan dipimpin oleh Danantara. Ia memastikan bahwa pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab atas pembebasan dan relokasi lahan yang masih dihuni penduduk. Rosan menutup laporannya dengan harapan besar agar proyek ini berjalan lancar dan sukses bagi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi masyarakat kecil melalui berbagai insentif dan juga dukungan gotong royong untuk program perumahan rakyat. Setelah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 30 Juli 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Marwarar mengungkapkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung program perumahan subsidi untuk rakyat kecil. Pemerintahan Presiden Prabowo memberikan kemudahan dengan menghadirkan karpet merah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya investor. Bentuk dukungannya antara lain pembebasan BPHTB, persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta PPN yang ditanggung pemerintah hingga akhir Desember 2025. Selain itu, pengusaha properti juga menunjukkan solidaritas dengan bersedia menanggung uang muka atau DP bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Marwarar menyebut ini sebagai implementasi nyata dari konsep berbagi nomics yang mengusung semangat gotong royong. Tak ketinggalan dukungan dari program CSR, perusahaan besar pun mengalir deras untuk memperkuat program perumahan rakyat. Saya laporkan juga bahwa pemerintah juga sudah memberikan karpet merah bagi rakyat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor. Tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, ada kriterianya. Apa itu? BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%. Kemudian PBG itu persetujuan bangunan gedung. Nah, itu persetujuan bangunan gedung itu dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan dulu. Sekarang namanya dirubah menjadi PBG. Nah, ini bagus sekali, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN. PPN ditanggung pemerintah. Tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni udah dilaksanakan. Baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis. Dan saya juga senang, kita tahu 2 minggu lalu Pak Prabowo mengatakan ya, pengusaha jangan Strakanomics gitu ya. Kalau masih ingat ada Strakanomics. Kami sampaikan justru di bidang rumah subsidi ini, para pengusahanya dari REI, Hinpera, Apersi, Aperdas Jaya, Asprumnas, luar biasa. Tadi saya katakan ada DP 1%. Jadi baru minggu lalu kami ketemu dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena yang anggota peserta paling banyak itu di BPJS Ketenagakerjaan. Dan para pengusaha ini berkomitmen kalau ada anggota peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja dan buruh yang ikut, teman-teman pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi, yaitu dengan cara membayarkan DP-nya. Jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo direncanakan akan menyalurkan puluhan ribu rumah subsidi secara serentak pada September mendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu program penting Presiden Prabowo, membangun 3 juta rumah rakyat. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Pudiyo Nugroho, mengungkapkan penyaluran 25.000 unit rumah secara serentak siap untuk dilaksanakan pada September mendatang. Heru menerangkan penyaluran rumah subsidi secara serentak akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun masih belum menetapkan lokasi pasti penyaluran simbolik tersebut. Kedepannya pihaknya akan berkoordinasi bersama Kementerian Sekretaris Negara mengenai lokasi tersebut, akankah di Pulau Jawa atau di luar dari Pulau Jawa. Dorongan ini dilakukan pasca penyerahan unit rumah subsidi hingga pelaksanaan renovasi rumah sudah dilakukan dari awal tahun ini yang menyasar ke sejumlah profesi di Indonesia. Pak Presiden sangat concern terkait ini, makanya Pak Menteri mengusulkan kita akan melaksanakan akad massal dan rencana serah terima kunci simbolis
lokasinya sedang kita scrutinize ya. Bisa di Jawa, bisa di luar Jawa, tergantung dari Sekretariat Negara nantinya. Kita akan cek ke lapangan beberapa lokasi yang bagus ya di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek atau mungkin di luar Jawa yang nanti akan kita sampaikan proposalnya ke Sekretariat Negara. Dan targetnya tadi disampaikan Pak Menteri minimal 25.000 unit rumah yang akan akad secara massal dan serah terima kunci secara simbolis, dan kami harapkan dapat dihadiri oleh Bapak Presiden. Ya, mungkin seperti itu. Profesinya multi-profesi. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Simpo TV. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan program cek kesehatan gratis dapat menjangkau 20 juta warga pada 17 Agustus mendatang. Target ini disampaikan setelah laporan Menteri Kesehatan tentang capaian program yang telah menyentuh 17 juta warga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar program cek kesehatan gratis atau CKG dapat menjangkau 20 juta warga penerima pada tanggal 17 Agustus mendatang. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum maupun siswa sekolah di seluruh penjuru negeri. Target ini disampaikan setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan program CKG kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Presiden menyatakan kepuasannya atas capaian program yang telah menjangkau 17 juta warga sejauh ini dan mendorong peningkatan target. Peningkatan target ini menjadi indikator komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekaligus diharapkan menjadi kado istimewa bagi bangsa di hari ulang ke-80 Republik Indonesia. Upaya ini sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif melalui deteksi dini berbagai kondisi kesehatan. Pencapaian target 20 juta warga dalam waktu singkat ini memerlukan koordinasi yang intensif antara Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak terkait. Akselerasi program CKG akan ditargetkan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan kelompok masyarakat, memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses secara luas. Cek kesehatan gratis baru diluncurkan yang di sekolah tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta gitu supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program pemerintah cek kesehatan gratis sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menegaskan, dengan adanya program CKG sekolah dapat mengantisipasi resiko berbagai penyakit. Senin 4 Agustus 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah sebanyak 12 titik sekolah. Program CKG sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi menegaskan masalah umum yang harus diperhatikan anak sekolah, yaitu gizinya harus memadai. Dengan adanya CKG sekolah, program ini dapat mengantisipasi terhadap potensi resiko berbagai penyakit. Pasalnya saat melakukan peninjauan, Hasan Nasbi menemukan adanya murid sekolah yang mendapatkan tekanan darah tinggi. Dengan adanya potensi penyakit yang ditemukan diharapkan dapat dimitigasi sejak awal. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi penerus bangsa. Yang jelas, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita perlu memberikan pendidikan yang baik. Gizinya juga harus dibuat baik. Tapi mengantisipasi potensi risiko penyakit itu juga harus dilakukan. Jadi untuk kalau di sekolah ini lebih mudah nih. Ya, cek kesehatan gratis itu idealnya kan orang datang aja ke puskesmas bisa. Tapi sekarang pemerintah jemput bola supaya langsung bisa lebih banyak ya masyarakat yang bisa dijangkau oleh program cek kesehatan gratis di sekolah ini. Dan anak-anak sekolah ini kan generasi penerus bangsa yang memang harus diberikan perhatian. Saya lihat tadi ada potensi anemia, hepatitis, gula darah yang diperiksa begitu Prof ya. Ada apalagi tekanan darah, retina mata, telinga. Jadi
supaya potensi-potensi yang kemudian bisa segera dimitigasi itu bisa dimitigasi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, Profesor Asnawi Abdullah juga menambahkan, program CKG harus mulai dari sekolah karena membangun hidup sehat harus dimulai sejak dini. Kenapa kita sasar anak sekolah kan dari pertanyaannya? Kita sepakat bahwa untuk membangun budaya dan perilaku hidup sehat itu harus di-start dari sejak dini. Nah, inilah kita menganggap sekolah itu menjadi entry point kita untuk membangun budaya hidup sehat dan kita harus mulai dari sekolah. Dari Tangerang Selatan, Quinita Putri Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Namun menurutnya, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan juga hasil negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih ada kemungkinan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Prasetyo menyebut pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor. Untuk secara resminya, ya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi-komoditi tertentu yang memang ada pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa berubah? Ya, kalau kemungkinan pasti ada. Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Dasko berharap negosiasi yang nantinya dilakukan dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia. Ya kalau masalah negosiasi dengan Amerika yang terus berjalan, hendaknya diserahkan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya agar hasil yang dicapai itu dapat berguna dan juga memenuhi harapan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menilai ketidakpastian global menguji strategi transformasi bangsa Indonesia yang telah dicanangkan pemerintahannya. Negara meyakini bangsa Indonesia akan aman dari situasi apapun jika sektor pangan diperkuat. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang menggelar sidang Kabinet Merah Putih dalam rangkaian 10 bulan kepemimpinannya. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menilai ketidakpastian global menguji strategi transformasi bangsa Indonesia yang dicanangkan jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, banyaknya konflik saat ini juga membuat keadaan ekonomi dalam ketidakpastian. Terlebih tarif dagang yang belakangan ini sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Prabowo mengaku strategi formasi bangsa yang dipedomani adalah berdasarkan realisme atau kondisi nyata di tanah air, regional, dan global. Presiden menegaskan kondisi nyata saat ini tidak bisa dihadapi dengan teori atau angan-angan saja. Ia mengajak seluruh Kabinet Merah Putih untuk melihat berbagai persoalan bangsa, kawasan, dan global secara realistis. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada rapat Kabinet di Istana Negara Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025. Presiden Prabowo meyakini bangsa Indonesia akan aman dari situasi apapun jika sektor pangan diperkuat. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana,
konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak. Kepala negara menjamin dengan swasembada pangan, bangsa Indonesia bisa aman dari ketidakpastian global. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna ke-8, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang bekerja dengan baik selama ini. Presiden mengatakan dalam 10 bulan pertama pemerintahannya telah banyak prestasi dan kerja nyata yang telah dilakukan oleh para jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sidang Kabinet Paripurna ke-8, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang bekerja dengan baik selama ini. Prabowo menilai jajaran kabinetnya telah bekerja dengan kompak dan solid sebagai sebuah tim. Menurutnya, hal ini menjadi kunci atas keberhasilan yang diraih Indonesia saat ini baik di sektor ekonomi maupun pangan. Apalagi keberhasilan ini berhasil diraih Indonesia di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan keberhasilan ini menandai bahwa strategi yang digagas pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cadangan pangan RI saat ini terbesar sepanjang sejarah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, menyambut baik seluruh kader PDI Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun Dasko menyebut dukungan yang diberikan PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan yang membangun, melainkan diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dukungan dari PDI Perjuangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Namun Dasko menyebut dukungan dari PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan,
melainkan dinilai perlu agar pemerintahan dapat mencapai tujuannya. Dirinya mengungkapkan dalam beberapa pertemuan, Ketua Umum PDIP itu akan tetap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan Gerindra juga menegaskan dukungan yang diberikan PDIP tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Karena walaupun kemudian saya menyimak juga pidato Bu Mega ya, bahwa mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal-hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuannya. Demikian. Saya pikir nggak ada kaitannya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan 3 kado bagi guru dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. 3 kado tersebut ialah bantuan insentif untuk guru non-ASN, bantuan subsidi upah bagi pendidik non-formal, serta bantuan afirmasi kualifikasi S1, D4 bagi guru PAUD dan juga guru SD. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru. Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 kado hari ulang tahun ke-80 Kemerdekaan RI bagi para guru. Mendikdasmen Abdul Muti menyebutkan 3 kado tersebut ialah bantuan insentif untuk guru non-ASN, bantuan subsidi upah bagi pendidikan non-formal, serta bantuan afirmasi kualifikasi S1 D4 bagi guru PAUD dan SD. Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah sekaligus kado Presiden Prabowo Subianto untuk para guru. Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen dalam kegiatan bertajuk Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025. Tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan strata 1 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah memberikan insentif untuk 341.248 guru honorer. Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah untuk 253.407 guru PAUD non-formal. Lebih lanjut, Mendikdasmen juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua pihak yang telah mendukung dan memungkinkan pemenuhan pelaksanaan program pemerintah dan program utama Presiden sehingga program-program tersebut dapat berjalan sukses, lancar, dan bermanfaat. Dengan kado tersebut, para guru sebagai garda terdepan dunia pendidikan diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa serta kejayaan bangsa dan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, para pelajar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta mengucapkan rasa haru atas kesempatan belajar yang mereka dapatkan dari program Sekolah Rakyat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan fasilitas yang telah diberikan. Dukungan ini memberi semangat baru dan untuk terus belajar dalam meraih cita-cita. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi harapan dan mimpi para siswanya. Salah satunya adalah Zawandita, siswi kelas 7 yang penuh semangat. Meski masih muda, ia sudah akrab dengan dunia dapur dan pernah membantu ekonomi keluarga dengan menjual kue kering buatan sendiri. Aku mau jadi pengusaha di bidang kuliner. Karena dari kecil aku udah punya bakat masak, terus aku juga suka banget sama hal-hal yang berbau kuliner. Jadi aku mau bakatku ini bisa bikin aku jadi sukses.
Teman sekelasnya Raihan juga memiliki impian besar untuk masa depan. Ia mengaku bahwa dukungan dari keluarga menjadi penyemangat utamanya. Cita-cita saya pengusaha kuliner karena ayah ibu saya bisa masak dan saya juga diajarkan masak. Karena cita-cita untuk saya menjadi pengusaha adalah keinginan ibu saya. Bagi Raihan dan Zawandita, keberadaan sekolah rakyat memberi lebih dari sekedar pendidikan gratis. Ia membuka jalan menuju cita-cita yang dulu terasa jauh. Keduanya pun menyampaikan rasa terima kasih dan haru yang mendalam kepada Presiden. Karena melalui program ini, mereka diberi kesempatan untuk bersekolah dengan fasilitas yang sangat baik. Terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Prabowo telah membuat sekolah rakyat yang benar-benar membantu mengurangi beban orang tua kami. Dan kami selaku siswa-siswi di sini sangat bersemangat sekolah di sini karena fasilitas yang Anda berikan sangat mencukup untuk hidup kami. Terima kasih Pak Prabowo sudah menyiapkan program sekolah rakyat ini. Saya jadi bisa bersekolah di sini dengan aman, nyaman, dan damai. Di setiap sudut kelas tumbuh keyakinan bahwa masa depan bisa diraih siapa saja. Dengan pendidikan yang merata, dukungan keluarga, dan lingkungan yang memberi ruang untuk bermimpi, anak-anak seperti Zawandita dan Raihan percaya bahwa impian mereka kini tak lagi sekedar angan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan cadangan pangan yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bangsa. Kepala negara mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang berkontribusi mewujudkan kondisi pangan yang aman dan juga kuat. Presiden Prabowo Subianto memastikan cadangan pangan yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bangsa. Selain itu, Kepala Negara mengaku nilai tukar petani atau NTP yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami peningkatan. Presiden Prabowo Subianto menilai pencapaian tersebut berkat transisi pemerintahan yang baik dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Presiden mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang berkontribusi mewujudkan kondisi pangan yang aman dan kuat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada rapat kabinet di Istana Negara Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025. Saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Presiden Prabowo Subianto menekankan strategi pemerintahannya berada di jalur yang benar, terutama di bidang pangan. Kepala negara berharap kondisi ini terus dipertahankan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan. Hanya di Sinpo TV, saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.